on, Jackie. What the heck? How'd you do that? Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Sukacita sekali hari ini, karena hari ini hari Minggu. Ya, kita boleh datang kembali untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik barusan lo setel tentang apa tadi? Tentang sulapan. Seneng gak kalian lihat sulapan? Apakah kamu percaya tentang sulapan itu? Enggak ya, itu hanya sulapan, yaitu permainan tangan. Kemudian orang yang melakukannya pun harus berlatih. Kalau nggak berlatih, nggak jadi sulapannya tadi. Nah, hari ini Lose mau bercerita tentang kepercayaan yang sungguh-sungguh. Apa itu percaya yang sungguh-sungguh? Ayo, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena hari ini Engkau memberikan hari yang baru. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk diisi oleh firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berserah padamu. Amin. Nah, adik-adik, apa itu percaya yang sesungguhnya? Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Nah, di sana diberitakan ada seorang panglima perang. Ya, dia sangat hebat sekali. Panglima perang ini dari negeri Aram. Ya, panglima perang ini selalu berhasil dalam peperangannya. Tiap kali dia berperang, pulang mesti menang. Sehingga dia disebut pahlawan perang. Wah, hebat sekali ya kalau pahlawan perang itu. Rakyatnya senang, rajanya sayang, karena dia selalu menang, adik-adik. Iya kan? Nah, kira-kira kalian tahu enggak siapa namanya pahlawan perang tersebut? Ya, bernama Naaman. Tapi sayang adik-adik, pahlawan perang yang hebat ini, Naaman ini punya sakit. Adik-adik tahu enggak sakitnya apa? Nah, Naaman sakitnya sakit apa ini? Kusta. Wah, sakit kusta. Ya, zaman dulu sakit kusta tidak bisa disembuhkan. Ya, bahkan mereka itu kalau bisa diasingkan, tidak boleh kumpul dengan yang lain. Tapi berhubung dia seorang pahlawan, rakyat senang, raja sayang, sehingga dia masih bisa. Tapi dia juga sedih, kenapa aku sakit ini gak bisa sembuh. Nah, adik-adik, Naaman mempunyai seorang pelayan perempuan, masih anak-anak. Dia adalah dari negeri Israel, dari bangsa Israel. Waktu Aram berperang melawan Israel, Israel dikalahkan. Dan anak perempuan ini diambil menjadi tawanan oleh Naaman. Dipakai oleh Naaman sebagai pelayan di rumahnya. Dia membantu istrinya Naaman. Nah, anak perempuan ini adik-adik sayang juga kepada Naaman. Kasihan lihat Naaman, ya, kenapa bisa sakit. Kemudian dia bercerita kepada istrinya Naaman, "Nyonya, di Samaria ada seorang nabi Allah. Kalau Tuhan pergi ke sana menemui nabi Allah itu, pasti Tuhan akan sembuh." Wah, senang gak adik-adik mendengar seperti ini? Senang ya. Istrinya langsung memberitakan kabar sukacita itu kepada Naaman. Dan Naaman yang begitu ingin sembuh memberitakan kabar ini juga kepada raja. Dan raja yang mendengar kabar ini mengizinkan Naaman untuk pergi ke Israel. Pergilah engkau ke bangsa Israel, ke Samaria itu. Aku akan membuat sebuah surat. Berikan surat ini kepada Raja Israel. Setelah dibawa adik-adik suratnya oleh Naaman, berangkatlah pergi ke mana? Ke Samaria. Dan sampai di sana bertemulah dengan Raja Israel.
Raja Israel membaca suratnya, Raja Israel bingung adik-adik. Hah? Apa ini? Surat apa ini? Apakah aku ini Allah yang bisa menyembuhkan sakitmu? Apakah aku ini Allah yang bisa membuat kamu hidup dan mati? Bingung. Pasti ini Raja Aram akan membuat gara-gara mau perang kepada bangsa Israel. Marah adik-adik ya. Raja Israelnya marah, bingung, cemas, takut, bimbang. Wah, bagaimana ya ini ya? Tapi Nabi Elisa mendengar kabar ini dan Nabi Elisa mengutus pelayannya menuju ke Raja Israel. Biarkanlah orang yang sakit kusta itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa di Israel ada Nabi Allah. Nah, adik-adik, akhirnya Naaman berangkat menuju ke rumahnya siapa? Nabi Elisa. Sampai di depan rumahnya Nabi Elisa menyuruh pelayannya untuk menemui Naaman. Dia keluarlah pelayan ini mengatakan apa kepada Naaman? Tuan, pergilah, mandilah engkau di sungai Yordan 7 kali. Maka sakit kustamu akan hilang dan engkau akan sembuh. Engkau akan tahir selama-lamanya. Tahir adik-adik, sembuh. Waktu Naaman mendengar berita ini, marah adik-adik. Kenapa marah? Aku kira Nabi Elisa akan keluar menemui aku. Setidaknya dia berdoa kepada Allahnya sambil tangannya itu ditaruh di badanku yang sakit. Lagian sungai di negeri Aram itu bagus-bagus. Kenapa aku harus ke sungai Yordan yang kotor dan berlumpur? Ngomel-ngomel adik-adik Naaman ya, karena dia seorang pahlawan. Nabi Elisa tidak mau keluar, tapi pelayannya yang keluar. Dia merasa tidak dihargai, nggak dihormati. Tapi pengawal-pengawalnya Naaman ngomong kepada Naaman, Tuan, kalau seandainya Nabi Elisa memerintahkan kamu melakukan yang paling sulit pun, pasti kamu akan melakukan, bukan? Pikir lagi, oh iya ya. Akhirnya Naaman mau mendengarkan perkataannya pengawalnya. Ya, Naaman menjadi rendah hati adik-adik, dan dia mau taat, dia mau nurut. Berangkatlah Naaman menuju ke sungai Yordan. Begitu sampai di sungai Yordan, Naaman mandi. Berapa kali adik-adik nyemplungnya? 7 kali. Waktu 7 kali, betul adik-adik, kulit Naaman menjadi bersih. Oh, sudah bersih kulitku. Bandingkan dengan yang awalnya ini. Nah, ya, awalnya seperti ini, sekarang menjadi bersih. Senang gak Naaman? Senang sekali adik-adik ya. Dia bersyukur sekali. Wah, aku sudah bersih, aku sudah sembuh. Segera Naaman kembali menuju ke rumahnya Nabi Elisa. Sampai di depannya Nabi Elisa, Naaman berseru. Ngomong apa adik-adik? Adik-adik tahu Naaman ngomong apa? Naaman mengatakan, di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Wah, dia memuji Allah adik-adik, menyatakan bahwa di Israel lah hanya ada Allah saja. Adik-adik, coba Naaman tadi tidak mau nurut, kira-kira bisa sembuh enggak? Gak bisa. Tapi Naaman mau rendah hati, mau taat, dia percaya, dia berangkat dan menjadi sembuh. Padahal sungai Yordan kotor adik-adik. Ya, sakit kulitnya malah sembuh. Ajaib ya, Allah kita sungguh Allah yang berkuasa. Nah, setelah dia mengatakan ini, memuji Allah Israel, Naaman mengeluarkan semua hadiah-hadiah yang dibawa dari Aram. Diserahkan semuanya kepada Nabi Elisa sebagai terima kasih. Tapi Nabi Elisa tidak mau terima. Tidak, aku tidak mau terima. Aku juga adalah Nabi Allah, hamba Allah. Kesembuhan yang Naaman dapatkan
itu adalah dari Allah. Bisa dibeli enggak kesembuhan itu? Enggak bisa. Ya, kesembuhannya enggak bisa dibeli karena Allah yang melakukan. Jadi jangan ada orang yang merasa sombong. Wah, aku bisa beli. Enggak bisa. Ya, sama juga dengan kita. Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang sama, ya, yang bisa menyembuhkan Naaman. Kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kau percaya pada kuasa Allah yang bisa menyembuhkan? Bagus. Apakah kamu percaya pada kuasa Allah yang bisa mengampuni dosamu? Itu bagus. Kita hanya satu saja, yaitu percaya dalam nama Yesus, bahwa Yesus yang pernah datang ke dunia mati untuk dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia mengampuni engkau. Kalau engkau mau datang kepadanya, Tuhan akan mengampuni dosamu. Engkau akan diselamatkan seperti Naaman. Dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Jadilah seperti siapa, adik-adik? Nah, seperti perempuan kecil dari Israel ini. Walaupun dia sebagai tawanan, dia tetap tahu Allah menyertai dia dimanapun dia berada. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kesembuhan itu buat tuannya, sehingga tuannya menjadi percaya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang ada di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita boleh buka, kita hafalkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang menyombongkan diri. Nah, adik-adik, Naaman tidak bisa menyombongkan dirinya karena dia seorang pahlawan yang kaya raya. Kesembuhan yang Naaman dapatkan adalah dari oleh sebab itu kita bersyukur mempunyai Allah yang berkuasa. Cuma satu saja, percaya yang sesungguhnya, yaitu apa? Menerima Yesus. Cukup bernama percaya bahwa Yesuslah yang akan mengampuni, membuat hidupmu bebaskan dari hukuman dosa dan kamu diselamatkan. Nah, adik-adik, punya pertanyaan, kalian jawab ya. Tulis di selembar kertas, dikirimkan ke guru kelas Indria. Ya, yang pertama, siapakah nama panglima perang Raja Aram yang sakit? Dua, apa sakitnya panglima perang tentara Aram? Tiga, siapakah yang memberitahu kepada panglima perang ini untuk bisa sembuh? Keempat, siapakah nama nabi di Israel yang didatangi oleh panglima perang tersebut? Adik-adik, jawab pertanyaannya itu, kirimkan ke guru kelas Indria. Oke, ayo sekarang kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu ajaib. Engkau berkuasa menyembuhkan. Engkau berkuasa juga untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tak terbatas itu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar juga mengambil langkah iman, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya kepadamu, pakai anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-Mu, agar mereka boleh memberitakan juga kabar sukacita itu kepada orang lain yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hidup mereka, masa depan anak-anak-Mu, Tuhan yang akan tolong, Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Sampai jumpa pada minggu depan. Bye-bye. Tuhan menyertaimu.